Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Mulyani, masih dalam materi yang sama, yaitu statistika. Masuk dalam pertemuan keempat yang akan kita pelajari, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, tujuan pembelajaran saat ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data dengan tepat. Ukuran penyebaran data nantinya yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, simpangan rataan. Yang ketiga, simpangan kuartil. Yang keempat adalah varian atau simpangan baku. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu jangkauan, sering disingkat sebagai R atau ring. Ring merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan atau ring dirumuskan sebagai X maksimum dikurangi dengan X minimum. Contoh soal untuk data tunggal. Tentukan jangkauan dari 4, 5, 6, 7, 8. Sebagai penyelesaian, jangkauan sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Di sini sudah nampak jelas bahwa X maksimumnya sama dengan 8 dan X minimumnya sama dengan 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Berikutnya, contoh soal data kelompok. Tentukan jangkauan dari tabel berikut. Ada sebuah tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas di sana. Ada 80 data yang ada. Ini adalah kelas pertama dan ini adalah kelas terakhir. Jadi untuk menentukan jangkauan yang kita lihat hanya kelas pertama dan kelas terakhir. Nah, kelas pertama ini akan menentukan nilai maksimum. Nilai kelas terendah sama dengan 46 dikurangi 46 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 42. Ini mewakili X minimum. Berikutnya, kelas tertinggi 100 ditambah dengan 92 dibagi 2 sama dengan 96. Ini mewakili X maksimum. Jadi, jangkauan sama dengan 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Materi yang kedua, rentang antar kuartil atau simpangan kuartil. Rentang antar kuartil merupakan selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dirumuskan sebagai SK sama dengan setengah dikali X3 dikurangi SK sama dengan setengah dikali Hi3 dikurangi Hi1, di mana Hi1 sama dengan kuartil pertama, Hi3 sama dengan kuartil ketiga. Untuk mencari Hi1 dan Hi3 ini sudah kita pelajari minggu yang lalu, jadi saya tidak perlu memberikan contoh bagaimana caranya memperoleh nilai Hi1 dan Hi3. Sebagai contoh soal, tentukan simpangan kuartil dari data 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, langkah yang pertama kita cari Hi1. Hi1-nya sama dengan 5. Berikutnya, proses yang kedua kita cari Hi3. Hi3-nya sama dengan 8. Jadi simpangan kuartil sama dengan setengah dikali 8 dikurangi 5 sama dengan 1,5. Berikutnya, contoh soal data berkelompok. Tentukan simpangan kuartil dari tabel berikut. Ini tabelnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas. Langkah yang pertama, kita cari nilai Hi1.
Nah, Q1 dari rumus yang kita pelajari minggu yang lalu, kita peroleh 27,49. Berikutnya, Q3 dari proses pencarian seperti minggu yang lalu, kita peroleh 48,09. Jadi simpangan kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali 48,09 dikurangi 27,49 sama dengan setengah dikali 20,6 sama dengan 10,4. Jadi simpangan kuartil dari tabel ini adalah 10,4. Materi yang ketiga yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dirumuskan sebagai SR sama dengan sigma FI dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi X bar, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan sigma FI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rataan, XI sama dengan titik tengah, X bar sama dengan nilai rataan atau nilai rata-rata, FI sama dengan frekuensi kelas ke I. Sebagai contoh soal data tunggal, tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 5, 6, 7, 8. Proses mencari nilai rata-rata minggu yang lalu sudah, yaitu 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk memperoleh simpangan rata-rata sama dengan harga mutlak 4 dikurangi 6 ditambah 5, harga mutlak 5 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 6 kurangi 6 ditambah harga mutlak 7 kurangi 6 ditambah harga mutlak 8 kurangi 6 dibagi dengan 5. 4 kurangi 6 sama dengan min 2. Harga mutlak selalu bernilai positif. 5 kurangi 5 kurangi 6 sama dengan min 1 sama dengan 1. 6 kurangi 6 sama dengan 0. 7 kurangi 6 sama dengan 1. 8 kurangi 6 sama dengan 2. 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 dibagi dengan 5 sama dengan 1,2. Berikutnya, contoh soal data kelompok. Sebagai contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Ini adalah tabelnya. Penyelesaiannya tadi hanya ada 2 tabel. Kita tambahkan tabel yang ketiga, yaitu XI. XI ini nilai tengah dari ini. Nilai tengah dari 38 sampai dengan 46 sama dengan 42. Nilai tengah dari 47 sampai dengan 55 sama dengan 51. Nilai tengah dari 56 sampai dengan 64 sama dengan 60. Nilai tengah dari 65 sampai dengan 73 sama dengan 69. Titik tengah dari 74 sampai dengan 82 sama dengan 78. Titik tengah dari 83 sampai dengan 91 sama dengan 87. Titik tengah dari 92 sampai dengan 100 sama dengan 96. Berikutnya kita tambahkan satu tabel lagi, FI dikali XI. Berarti ini dikalikan dengan ini. 1 kali 42 sama dengan 42. 5 dikali 51 sama dengan 255. 7 dikurangi 60 sama dengan 420. 12 dikali 69 sama dengan 828. 25 dikali 78 sama dengan 1950. 22 dikalikan dengan 87 sama dengan 1914. 8 dikali 96 sama dengan 768. Berikutnya kita tambahkan lagi satu tabel, harga mutlak XI dikali dengan X. X di sini maksudnya adalah X rata-rata ya.
Jadi X rata-rata minggu yang lalu kita sudah proses mencari nilai rata-rata sudah kita bahas semuanya, sehingga saya sudah mencari untuk X rata-ratanya ketemu 77,2125. Nah, di sini X rata-ratanya ada di sini, berarti 42 dikurangi 77,2125 sama dengan 35,2125. 51 dikurangi dengan harga mutlak ya, ini ya. Harga mutlak 51 dikurangi 77,2125 sama dengan 26,2125. Harga mutlak 60 dikurangi 77,2125 sama dengan 17,2125. Harga mutlak 69 dikurangi 77,2125 sama dengan 8,2125. Harga mutlak 78 dikurangi 77,2125 sama dengan 0,7875. Harga mutlak 87 dikurangi 77,2125 sama dengan 9,7875. Harga mutlak 96 dikurangi 77,2125 sama dengan 18,7875. Berikutnya kita tambahkan satu tabel lagi, FI dikali harga mutlak XI dikurangi X rata-rata, sehingga didapat F ini dikalikan dengan ini, 1 dikalikan dengan 35,2125 sama dengan 35,2125. 5 dikali 26,2125 sama dengan 131,0625. 7 dikali 17,2125 sama dengan 120,4875. 12 dikali 8,2125 sama dengan 98,55. Berikutnya 25 dikalikan 0,7875 sama dengan 19,0875. 22 dikalikan 9,7875 sama dengan 215,325. 8 dikali 18,7875 sama dengan 150,3. Berikutnya didapat sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang X sama dengan 770,625, sehingga simpangan rata-rata sama dengan sigma FI kalikan harga mutlak XI dikali X dibagi N sama dengan 770,625 dibagi 80, nilainya sama dengan 9,6328125. Berikutnya yang terakhir yaitu varian dan simpangan baku. Rumus simpangan baku SB sama dengan akar dari 1/n sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat, di mana I dari 1 sampai dengan R. Berikutnya rumus dari varian atau ragam SB kuadrat sama dengan 1/n sigma dikalikan dengan sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan R. Sebagai keterangan, SB sama dengan simpangan baku, SB pangkat 2 sama dengan ragam, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI sama dengan titik tengah, X bar sama dengan rata-rata, dan N adalah ukuran data. Sebagai contoh soal data tunggal, yang pertama, tentukan ragam dan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, 8. Untuk memperoleh ragam, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata. Rata-rata kita dapat 6, maka ragam sama dengan S kuadrat sama dengan 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah
7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat dibagi dengan 5 sama dengan 4 kurangi 6 sama dengan min 2, min 2 pangkat 2 sama dengan 4. 5 kurangi 6 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1. 7 kurangi 6 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berikutnya 8 kurangi 6 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 5, 5 tambah 0 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 4 10, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan simpangan bakunya sama dengan akar dari ini 2 sama dengan 1,41. Berikutnya contoh soal data kelompok. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Ini adalah tabelnya. Untuk menentukan simpangan bakunya, kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu X1. X1 itu adalah titik tengah. Titik tengah dari 38 sampai dengan 46 sama dengan 42. Titik tengah dari 47 sampai dengan 55 sama dengan 51. Titik tengah dari 56 sampai dengan 64 sama dengan 60. Titik tengah dari 65 sampai dengan 73 sama dengan 69. Titik tengah dari 74 sampai dengan 82 sama dengan 78. Titik tengah dari 83 sampai dengan 91 sama dengan 87. Titik tengah dari 92 sampai dengan 100 sama dengan 96. Berikutnya kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu XI dikali FI. FI nya ini, XI nya ini berarti 1 kali 42 sama dengan 42. 5 kali 51 sama dengan 255. 7 kali 60 sama dengan 420. 12 dikali 69 sama dengan 828. 25 kali 78 sama dengan 1950. 22 dikali 87 sama dengan 1914. 8 dikali 96 sama dengan 768. Berikutnya kita tambahkan satu tabel lagi, XI dikurangi dengan X rata-rata. X rata-ratanya kita peroleh 77,2125, sehingga kita peroleh ini, berarti ini semua ini kita kurangkan ini, didapatlah ini. Berikutnya XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Nah ini kita kuadratkan, min kuadratin positif 35,21 min 35,2125 kuadratin menjadi 1239,9200156 sampai dengan 18,7875 kita kuadratin menjadi 397,9701563. Berikutnya kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu FI dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti ini kita kalikan ini, 1 dikali ini sama dengan ini 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 kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, sehingga kita dapat bahwa N sama dengan 80. Sigma XI FI ini kita peroleh 6177. Berikutnya sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 12.505,3875. Jadi varian atau ragam sama dengan 1/n dikali sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 1/80 dikali 12.505,3875 sama dengan 156,3173438. Dan simpangan bakunya sama dengan
akar dari 1/n dikali sigma Fi dikali Xi dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan akar dari 156,3173438 sama dengan 12,5026936. Demikian materi saat ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.